Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Nih, di depan kita ini udah ada all new CBR 250 dan ini yang SP quick shift-nya. Jadi bisa kita lihat ini ada warna hitam dibalut dengan list-list striping merah gitu. Terus di luar juga ada yang warna hitamnya. Nah, sekarang kita lihat aja detail-detailnya nih dari si fairing sebelah kanannya. Kayak gini nih fairing sebelah kanannya. Terus ada pembuangan panas juga di situ. Terus exhaust buat keluarnya panas mesin di atas ini nih. Nah, terus si tangkinya juga ada apa ya, covernya gini. Cover buat di samping-sampingnya. Jadi ini sebenarnya enak banget, jadi lebih gambot. Cuman kalau misalkan kalian bawa tank bag buat touring itu nggak bisa nempel. Ini terus di sini ada emboss RR. Terus tangki bensin dan ini speedometernya seperti ini. Ada kill switch seperti biasa. Nih, start stop. Dan nyatu ternyata kill switch-nya bareng sama start engine langsung. Dan sebelah kiri ada lampu hazard, lampu dim, ada lap juga, berarti ini ada mode track-nya dan ada klakson, lampu sen dan mode-mode. Ada 3 mode di sini. Ada mode comfort, normal sama sport. Nih. Ini yang mode sportnya. Terus ke bagian belakang, nih bagian buntutnya ada siripnya kayak gini. Dan ini lancip banget di belakangnya. Nih ada siripnya, terus lampu stop lampnya kayak gini. Ini nyala lampu hazard ya. Nah terus di knalpotnya masih sama-sama aja. Cuman beda di cover ujungnya ini nih. Cover ujungnya ini beda, lebih ada banyak lekukan-lekukannya. Nih, ini si bannya masih pakai ban Roadwinner dan bagian sebelah kirinya, nih kita lihat bagian kirinya swing armnya seperti ini. Terus ini udah ada si sensor quick shift-nya juga karena ini yang SP edition jadi ada quick shift-nya. Nah, seperti ini sebagian sebelah kiri dan ini bagian depannya. Nih. Dan sekarang sudah ada dari tim Honda-nya sendiri bersama Mas siapa? Tommy. Mas Tommy nih, Mas Tommy akan ngebantu buat ngejelasin si all new CBR 250 ini. Boleh Mas? Oke. Dari mana nih? Dari perubahan? Boleh nih, perbedaannya dari motor yang sekarang sama yang sebelumnya apa aja Mas? Oke, pertama dari body cover. Body cover ini ada perubahan ya. Jadi dari depan sampai ke belakang itu perubahan desainnya ada perubahan. Pertama dia mengaplikasikan desain big bike-nya. Jadi dia kita buat aplikasi lagi jadi seperti big bike look lah gitu. Terus habis itu dari kesannya juga agresif ya gitu ya, lebih agresif, dibuat lebih agresif. Jadi ini si perbedaan bodinya dari yang sebelumnya beda banget ya, si cover-covernya? Beda, dari depan ke belakang beda. Si sirip ininya beda. Terus habis ini di bagian sini juga bagian belakangnya nih, juga ada sirip tuh. Terus lancip banget sih ini belakangnya. Dan dari fairing sininya juga beda nih. Yes. Oke. Dari sini juga ada perubahan. Oh, si windshield-nya beda juga ya? Nah, windshield-nya lebih, pertama untuk lekukannya dia lebih lekuk ya. Pertama lebih lekuk, terus habis itu dari panjangnya juga ini dia lebih panjang ya. Oh, lebih panjang. Jadi buat tuck-in lebih enak lah ya? Yes. Terus habis itu juga pada motor yang baru ini, CBR 2.5 ini sudah menggunakan suspensinya SFF BP gitu. Buat yang depannya ya? Ya, suspensinya. Nih, ini depan. Dia lebih baik di braking response ya, jadi secara braking stability dia baik dan juga untuk pengendaraan pada di dalam kota itu lebih responsif dia untuk buat bermanuvernya. Yes, feelingnya lebih bagus, responsif dia. Oke, berarti dengan kayak gitu bukan berarti yang sebelumnya jelek ya Mas ya? Cuman ini penyempurnaan dari yang sebelumnya. Ya, jadi dia menyesuaikan dengan karakteristik motornya gitu ya, karena ada peningkatan dari segi power up dari engine-nya. Maka dia menyesuaikan gitu ya. Oke. Terus abis itu di bagian engine-nya. Kalau knalpot sama aja ya? Knalpot ada desainnya berubah di bagian sini. Oh, bagian si ujungnya, cover ujungnya. Ada perubahan desain ya. Buat mesinnya? Kalau buat engine-nya ada perubahan. Pertama di bagian camshaft-nya.
di bagian camshaft. Nah, di bagian camshaftnya itu yang berubah itu adalah di bagian cam loop. Jadi cam loopnya itu untuk max cam liftnya itu dia makin tinggi ya, dari 6,8 mm jadi 6,9 mm. Itu untuk bagian cam loopnya. Nah, karena ada perubahan dari cam loopnya, otomatis untuk buka tutup intake valve-nya itu derajatnya juga berubah untuk pembukaan sama penutupannya dari si intake valve gitu. Nah, ini untuk meningkatkan volumetric efisiensi gitu. Nah, selain itu apalagi ada juga di bagian cylinder head. Cylinder head itu ada perubahan di diameter intake port. Diameter intake portnya lebih gede dia dibandingkan yang lama gitu ya. Itu satu untuk menunjang volumetric efisiensi juga. Terus di bagian bawahnya cylinder head, di bagian ruang bakarnya itu lebih dipadatkan lagi ya volumenya ya. Nah, karena lebih dipadatkan lagi ini yang meningkatkan compression rasionya. Yang tadinya compression rasio dari 12,1 ke 12,5. 12,5. Ya, 12,5 banding 1 gitu ya. Seperti itu. Berarti udah wajib pakai Pertamax minimal ya? Kalau dari ketentuan buku pedoman pemilik itu RON-nya 90 atau lebih gitu ya. Jadi semakin tinggi ya lebih baik. Semakin gitu. bagus ya. Iya. Seperti itu. Nah, terus habis itu ada perubahan juga di bagian ring piston. Ring piston juga ada perubahan, yaitu di bagian tekanan antara ring piston dengan dinding silinder gitu. Nah, tekanan antara piston dengan dinding silinder ini sedikit dikurangi gitu. Ketika dikurangi, otomatis ini berkontribusi untuk frictionless ya, atau gaya geseknya berkurang. Nah, karena gaya geseknya berkurang, ini lari ke kinerja mesinnya jadi lebih ringan seperti itu. Terus habis itu ada perubahan juga pada transmission gear. Transmission gearnya berubah untuk menunjang kebutuhan power up, dan juga di bagian sprocket juga itu ada perubahan juga. Power up-nya nih, perbedaan dari yang sebelumnya gimana Mas? Power up-nya, jadi kalau misalkan dari 2020 ke 2022, pertama di max power-nya itu berubah dari 30 kW jadi 31 kW. Jadi 31 kW. Iya, 31 kW. Terus compression ratio yang tadi saya bilang dari 12,1 banding 1 ke 12,5 banding 1. Seperti itu. Oke, berarti buat si speedometernya ada bedanya nggak? Kalau dari speedometer itu tidak ada perubahan, tapi ada penambahan fitur tadi, ada hazard clamp. Oh, ini nih. Jadi Ya, buat di bagian sini. lebih ngeliatin ke si big bike-nya ya. Enggak. Jadi kalau dipencet, nah ini ada fitur hazard seperti itu. Fitur hazard. Jadi ini bisa dibilang mengadopsi dari model-model big bike pakai hazard. Perbedaannya apa lagi, Mas? Dan ini tipe yang mana nih? Ini ada quick shift-nya juga nih. Di sini bisa kita lihat ada SP quick shift. Ini menarik banget. Quick shift-nya udah up and down. Quick shift-nya ada bisa dipilih up aja, down aja, atau up down gitu ya, atau dimatikan gitu. Oh, bisa settingan juga berarti ya gimana Ya, kita. bisa Oh, settingan. lampu sennya di sini nih. Ini, jadi ini udah ada quick shift-nya, dan buat si suspensinya juga udah disempurnakan daripada yang sebelumnya. Nah, perbedaannya apa lagi berarti, Mas? Perbedaannya tadi juga ada penambahan juga di bagian lifter tensioner AC. Karena kan tadi kan ada power up. Ya, betul. Karena power up, otomatis ada part-part yang menunjang tadi ya. Selain ada rasio giginya itu diubah gitu, di bagian sprocket sama di bagian gigi-gigi transmisi, dia juga di lifter tensionernya itu ada perubahan. Nah, karena dia power up, otomatis untuk menjaga supaya rantainya ini kan dia kerjanya lebih gede kan dia. Nah, otomatis dia lifter AC tensionernya dibuat tekanannya lebih gede untuk menjaga stabilitas rantai itu supaya rantainya tuh nggak keluar dari jalur gitu. Jadi dikencengin aja seperti itu. Oke tuh, jadi perbedaannya yang si CBR new sama yang old itu tadi udah dijelasin sama Mas Tami, kurang lebihnya seperti itu ya Mas ya. Dan ya inilah yang terbaru sekarang udah dijelasin. Makasih banget buat Mas Tami atas waktunya sudah berkenan buat menjelaskan. Jadi udah kita lanjut buat lihat-lihat lagi. Ya. Oke, jadi si CBR ini dibagi jadi 3 tipe, ada yang standar, terus ada yang ABS, yang ABS, terus ada yang tipe tertingginya itu yang ini nih, yang SP Quick Shift. Jadi buat yang standar itu kurang lebih kisaran di 67-an, sedangkan yang SP Quick Shift ini di harga 79 juta ya. Itu masih estimasi, nggak tahu on the road-nya berapa. Dan gimana nih menurut kalian tentang si CBR
250 RR yang baru ini. Apakah worth it? Dan tentang perbedaannya tadi, kekurangan dan kelebihannya, apa aja coba komen-komen aja di bawah. So, sekian aja video kita kali ini. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.